membukakan penglihatan hati mereka. Sementara penglihatan hati itu memiliki ketajaman berlipat-lipat dibandingkan dengan penglihatan mata kepala. Nah, sebab itu tentang segala sesuatu yang tak ada tuntutan dari Allah terhadap mereka itu Jabariyah. Sementara terhadap segala sesuatu yang dituntut, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mereka gigih berjerih payah. Segala perbuatan yang oleh Allah Ta'ala diperintahkan, mereka berjerih payah untuk bisa melaksanakannya sesempurna mungkin. Tindakan-tindakan yang semata-mata berkaitan dengan kebutuhan mereka, berkaitan dengan keinginan mereka, di luar tuntunan Allah Ta'ala, mereka itu bersifat Jabariyah. Kepada kemuliaan dan keagungan akhirat, mereka itu berusaha segigih mungkin, sementara terhadap perkara-perkara duniawi, mereka itu sangat Jabariyah. Terserah Gusti Allah. Nah, dari sini kemudian mereka itu mempertegas pernyataan lewat tindakan. Bahwa apa yang dipandang penting oleh Allah Ta'ala, karena itu kemudian diperintahkan, betul-betul diunggulkan oleh mereka, oleh para nabi. Sedangkan segala sesuatu yang tingkat tuntunannya, tingkat rasa kepentingannya itu di bawahnya, mereka membiarkan dengan sepenuhnya tawakal dan pasrah kepada Allah Ta'ala. Nah, karena itu kemudian dampaknya adalah walaqad sarah, dan sungguh telah jadi al-ghaibu, apa sesuatu yang gaib, wal ati, dan yang akan datang, zahiraini, ialah nampak keduanya, lahum, bagi mereka. Segala hal yang gaib dan segala hal yang disimpan oleh waktu, itu nampak bagi mereka. Jadi ketika mereka melihat dengan pandangan batin mereka terhadap akhirat itu menjadi sangat detail bagi mereka. Kehidupan alam barzah itu detail bagi mereka. Persidangan di hadapan Allah Ta'ala itu detail bagi mereka. Bagi orang-orang lain itu masalah teka-teki kegaiban. Bagi para nabi, gamblang, segamblang-gamblangnya. Nah, di sini kemudian berbalik. Apa yang disebut gaib bagi kebanyakan orang, itu nyata bagi para nabi. Nyata. Sementara, apa yang disebut nyata oleh kebanyakan orang, samar bagi para nabi. Sebab di hadapan para nabi, yang penglihatannya nyalang lewat kekuatan hati itu, Allah itu lebih gamblang, lebih nyata, lebih real dibandingkan dengan ciptaan-ciptaannya. Bagi orang kebanyakan, ciptaan-ciptaan inilah yang lebih nyata, lebih gamblang, lebih empirik dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Sehingga perjalanan kemana-mana hanya akan mengantarkan perjumpaan demi perjumpaan dengan makhluk. Ini ke sana ketemu makhluk, ke situ ketemu makhluk. Gitu. Kalau para nabi, ke sana ketemu Allah, ke situ ketemu Allah. Di mana-mana bersama dengan Allah. Dan kebersamaan serta perjumpaan itu sangat nyata bagi mereka, lebih nyata dibandingkan dengan perjumpaan mereka dengan benda-benda alam ciptaan. Apa itu mungkin kita ikuti? Sangat mungkin. Kalau tak mungkin kita ikuti, tak mungkin diteladankan oleh para nabi. Jadi ketika keteladanan para nabi itu adalah keteladanan rohani, di mana segala sesuatu yang gaib menjadi nyata,
itu kemudian tercatat di dalam perjalanan masing-masing nabi, dan sesungguhnya sebagai tuntutan bagi setiap umat untuk bisa mengalami apa yang dialami oleh mereka. Jadi dalam hal yang seperti ini, hal yang dianggap paling gaib itu menjadi paling gamblang bagi mereka, paling real bagi mereka. Dan karena itu kemudian tindakan para nabi itu sesuai dengan apa yang dipandang real oleh mereka. Jadi Allah paling real, paling nyata. Wal awwal wal akhir wal zahir, itu paling nyata. Jadi kalau begitu, Allah al-batin itu Allah bagi kebanyakan orang yang memandang alam raya lebih gamblang dibandingkan Allah. Itu Allah al-batin. Allah bagi para nabi adalah Allah al-zahir. Dan kebalikannya, semesta inilah yang batin. Ketika Allah itu yang zahir, maka sesungguhnya alam semesta ini tak lain adalah merupakan bagian terkecil yang dilingkupi oleh Allah Ta'ala. Semesta inilah isi dari keberadaan Allah Ta'ala. Itu ketika Allah Ta'ala al-zahir. Tapi ketika Allah Ta'ala itu dipersepsi sebagai al-batin, Allah lah ruh segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu itu menyimpan Allah. Sebenarnya seperti apa? Alam semesta inikah menyimpan Allah? Atau Allah lah yang menyimpan alam semesta? Alam semesta inikah yang mengandung Allah? Atau Allah lah yang mengandung alam semesta ini? Kita kapan saja, di mana saja, berada dalam genggaman dan kandungan Allah Ta'ala. Tidak pernah kemana-mana. Nah, sampai kita merasakan kita itu berada dalam genggaman dan kandungan Allah Ta'ala. Di saat itulah kemudian kita tak lebih dari partikel yang nyaris tak bermakna. Menjadi ada makna karena dalam kandungan Allah Ta'ala itu di-backup juga oleh cahaya kehadiran Allah Ta'ala. Kalau begitu, apakah yang bermakna pada segala sesuatu? Kehadiran Allahnya yang bermakna pada segala sesuatu itu. Nah, kehadiran Allah Ta'ala itulah yang kemudian terbaca berlapis-lapis. Semakin kuat orang menampung kehadiran Allah Ta'ala, semakin sadar secara rohani, di situ semakin terbaca kehadiran Allahnya. Tapi, di antara seluruh alam raya ini, enggak ada yang tidak menampung Allah. Atau tidak ditampung oleh Allah. Enggak ada. Ya, yang paling kuat menampung kesadaran tentang kehadiran Allah Ta'ala, dialah orang yang paling siap secara rohani untuk bisa menampungnya sebanyak mungkin. Rasulullah lah orang yang paling banyak menampung kehadiran Allah Ta'ala. Yang paling banyak menampung kehadiran Allah Ta'ala. Makhluk-makhluk yang lain sama juga menampungkan Allah Ta'ala. Cuman prosentasenya itu tidak ada yang menandingi Rasulullah dalam menampung kehadiran Allah Ta'ala. Kalau begitu, alam raya ini bisa dipahami sebagai dimensi zahirnya Allah. Sementara Allah al-batin itu dipahami sebagai ruh dari alam raya ini. Atau dibalik, alam raya itu merupakan dimensi batin Allah. Allah lah dimensi zahirnya menurut penglihatan para nabi. Bahasa kasarannya Ibn Arabi, alam raya ini bisa menjadi konsumsi bagi Allah. Atau Allah lah konsumsi bagi alam raya. Nah kalau begitu, berarti tidak ada yang betul-betul terpisahkan dari Allah, itu enggak ada. Bagaimana kita bisa memandang makhluk sepenuhnya makhluk? Nggak ada kehadiran Allah Ta'ala. Itu nggak ada.
Setiap kita menjamah makhluk, penglihatan kita itu, di situ pula kita menemukan kehadirannya. Itu kalau disertai dengan kesadaran ilahiyat di dalam batin kita. Nah, orang yang sudah terkebakkan, terpenuhkan dengan kesadaran ilahiyat, maka dijamahlah, disentuhlah apa saja sebagai wujud kehadirannya. Gamblang kemudian bahwa kita tidak pernah terpisah dengan Allah Ta'ala. Kita disebut jauh dari Allah Ta'ala. Itu karena kita tidak perhatian, tidak fokus kepada kehadiran Allah Ta'ala. Kepada kemahadekatan Allah Ta'ala dengan kita. Itu disebut jauh. Jadi yang disebut jauh atau dekat itu bukan perkara jarak kalau begitu. Lalu dengan demikian diungkapkan. Ana qaribun bila masafatin wa ana ba'idun bila masafatin. Firman Allah. Saya itu dekat tanpa jarak, juga jauh tanpa jarak. Lantas dekat itu tertuju kepada fokusnya penglihatan kita. Jauh tertuju kepada ketidakfokusan penglihatan kita. Kalau kita connect terus dengan Allah Ta'ala, kita merasakan kemahadekatan Allah Ta'ala. Kalau batin kita lalai, tidak connect, kita merasa jauh dari Allah Ta'ala. Itu yang disebut dengan aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Nah, cara penglihatan yang seperti ini kita pakai sebagai kacamata, sebagai paradigma. Kita pakai sebagai paradigma. Maka kita tidak akan pernah menemukan yang lain, yang betul-betul yang lain. Itu enggak ada. Jadi, ada kata-kata khalaq gitu ya. Khalaq. Itu karena ada kata khaliq, mencipta. Sementara ketika Allah Ta'ala mencipta, Allah sesungguhnya tidak pernah terpisah dari ciptaan itu sendiri. Tidak pernah terpisah dari ciptaan itu sendiri. Nah berarti yang perlu kita benahi penglihatan batin kita. Kalau para nabi menyaksikan Allah Ta'ala itu gamblang, itu karena sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala penglihatan hati mereka. Kita, kalau juga dibukakan oleh Allah Ta'ala penglihatan mata hati kita, maka gamblang juga sebagaimana penglihatan para nabi. Nah kalau begitu tugas kita apa? Menyediakan diri untuk dibukakan pintu hati kita. Caranya seperti apa? Sambut dengan khidmat segala seruan-seruan Allah Ta'ala. Maka berarti kita sudah mengalami istiadat, mengalami kesiapan. Jadi kalau kita songsong, kita sambut, kita berjerih payah untuk merealisasikan segala seruan dan perintahnya, maka berarti kita di situ menyediakan diri untuk dibukakan penglihatan mata batin kita. Nah kalau sudah dibukakan, maka kita mendapatkan ungkapan selamat bergabung dengan komunitas para nabi. Karena itu para aulia rata-rata ketemu para nabi, aulia itu. Ketemu nabi. Ketika sudah dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala berjumpa Rasulullah, sementara Rasulullah itu merupakan rangkuman keseluruhan nabi, sama saja dengan berjumpa nabi-nabi. Kadang oleh Allah Ta'ala ditafsir, dibikin terperinci. Di samping ketemu Rasulullah, ketemu pula dengan nabi-nabi yang lain. Masuk dalam komunitas mereka. Apa yang membuat masuk dalam komunitas mereka? Cara pandang yang sama dengan cara pandang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Para aulia itu ya, itu mengambil watak Rasulullah dari nabi-nabi sebelumnya. Ada di antara para aulia kasih Allah Ta'ala itu wataknya mirip Nabi Musa, kasar penampilannya, keras, menjaga masalah hukum. Ketika ada sebarang masalah hukum, dia tegas. Ya, berarti model waliullah, penampilannya, wataknya watak Nabi Musa. Dialah penjaga pintu gerbang syariat. Ada model waliullah itu bentuknya, wujudnya seperti wataknya Nabi Isa. Penyabar, senyum, mana-mana. Seolah-olah hatinya itu lebih samudra dibandingkan dengan samudra.
Ada watak waliullah itu seperti Nabi Harun yang fasih untuk memberikan wejangan yang enak banget. Karena itu kemudian diperbantukan. Jadi Nabi Harun itu Nabi perbantuan. Diperbantukan kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu adalah Nabi yang terbata-bata ketika berbicara. Gak fasih. Wa akhi Harun hu afsahu minni lisanan katanya. Ya Allah, yang diutus jangan hanya saya. Saudaraku Harun itu lebih fasih ngomong ketimbang saya. Maka kemudian kenabian Nabi Harun menempel kepada kenabian Nabi Musa. Karena itu walaupun Nabi Harun ini kakaknya Nabi Musa, status kenabiannya adik dari Nabi Musa. Ya, gitu. Jadi ada orang umurnya lebih muda, pangkatnya lebih tua. Karena itu ada seorang anak yang lebih tua dibandingkan bapaknya. Siapa? Ya setiap orang yang anak itu lebih mulia ketimbang bapaknya. Hakikatnya anak itu lebih tua dibandingkan dengan bapaknya. Nah, karena penglihatan seperti itu, wasara dan jadi zikrul madhi, apa ingatan kepada masa lampau, sebutan kepada masa lampau, habaan indahu, jadi seperti debu indahum di sisi mereka. Pertalian mereka dengan masa silam ya. Seperti pertalian mereka dengan hal yang hampa. Dengan yang hampa. Kenapa dengan masa silam seperti pertalian dengan yang hampa? Karena yang betul-betul real bagi mereka adalah kekinian mereka di saat terfokus sepenuh-penuhnya kepada Allah Ta'ala. Dari situ kemudian dibangun ungkapan As-Sufi Ibnul Waqti. Sufi itu adalah anak kekinian. Jadi ketika kekiniannya bermakna keilahian terus menerus. Sedangkan masa silam dan masa yang akan datang sama-sama hanyalah merupakan bayang-bayang yang tidak nyata. Jadi orang itu memiliki pertalian dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Itu pertalian yang hampa sebenarnya. Pertalian yang hampa sebenarnya. Tidak betul-betul real. Pertalian yang hampa. Nah, pertalian yang hampa ini masuk dalam sebuah imajinasi. Dan pertalian yang hampa inilah yang kemudian menjadikan banyak orang itu eksis gitu kan. Jadi, kenapa orang hidup? Karena dipertalikan oleh masa silam dan masa yang akan datang. Sehingga kalau orang masa kekiniannya ini tidak kuat, tidak hidup, maka yang bisa membuat mereka survive itu adalah masa silam yang akan datang. Masa silam itu kenangan-kenangan, masa yang akan datang itu harapan-harapan yang membuat eksis. Kalau kekiniannya sudah tidak hidup, masa silam dan masa depannya putus sebagai sebuah pertalian, hancur orang itu. Hancur, nggak bisa eksis. Manusia kan hidup kenapa? Masih bisa merawat mimpi-mimpinya ke depan. Ini. Jadi masih bertahan hidup. Mau bertahan hidup. Jadi di hadapan para nabi, masa silam itu tak lain adalah kehampaan debu-debu. Habaan mansur, debu-debu yang berterbangan. Persis seperti Nabi Sulaiman yang memandang kerajaannya tak lebih sebagai debu-debu yang berterbangan. Ketika orang-orang membanggakan kekuasaan, raja-raja membanggakan kekuasaan, Nabi Sulaiman memandang kekuasaannya tak lebih dari sebuah debu. Andaikan tak karena skenario Allah Ta'ala beliau menjadi raja, enggak ada gunanya beliau untuk mengurusi debu yang berterbangan. Kalau kerajaan sebesar itu adalah debu berterbangan, apalagi dunia milik yang dimiliki oleh orang-orang lain termasuk oleh kita. Itu sama sekali sebagai debu yang berterbangan juga. Yang apa manfaatnya, yang apa gunanya. Ketika segala sesuatu dalam dunia milik dipandang sebagai debu yang
berterbangan, maka orang akan leluasa mengelola dunia diri. Jadi ada dunia milik, ada dunia diri. Dunia diri itu adalah surga di dunia. Dunia milik itu adalah surga di akhirat. Orang yang bisa mengelola dunia diri akan menjadikan kehidupan ini setentram mungkin, sebahagia mungkin. Ketika orang salah urus terhadap diri sendiri, di dunia ini kehidupannya menjadi resah, menjadi gelisah, bahkan menjadi malapetaka. Kalau dunia diri diurus dengan baik, maka dunia milik pun bisa terurus dengan baik. Kalau begitu berarti apa? Kalau begitu berarti suasana surga itu sudah dimiliki sejak di dunia ini. Tinggal menggunakannya, memegangnya secara langgeng akan menjadi surga kenyataan di akhirat sana. Jadi surga di akhirat dibawa dari sini. Kalau dari sini memang sudah tidak punya potongan, di sana nggak punya potongan. Jadi, neraka di akhirat juga dibawa dari sini. Kalau di sini memang sudah potongan, sana apalagi? Karena itu gampang dibaca sebenarnya. Surga, neraka, gampang sebenarnya. Tinggal dilihat potongannya sekarang. Kalau batin ini sudah jinak, batin ini sudah nikmat bersamaan dengan berbagai macam kebaikan bersama dengan keteraman, ya itu sudah. Waqtiyaruhum wajabruhum min naw'in akhar. Adapun ikhtiar mereka, wajabruhum dan jabariyah mereka min naw'in akhar ialah jenis ikhtiar dan jabariyah yang lain. Jadi ketika mereka berikhtiar, sama sekali tidak mereka saksikan ikhtiar itu bisa membuahkan apa, bukan. Ketika orang kebanyakan melakukan usaha-usaha, itu karena memandang usaha-usaha itu memiliki efek keberuntungan apa. Kalau para nabi berikhtiar, bukan. Itu semata-mata menjalankan perintah, kerjakan, dikerjakan. Tidak karena menyaksikan bahwa di situ ada keberuntungan yang bisa diperoleh. Tidak. Karena itu ikhtiar para nabi jenis ikhtiar yang lain. Jabariyah para nabi jenis jabariyah yang lain. Kalau mereka itu jabariyah, karena memang diperintahkan, diam saja, maka diam. Jadi kalau begitu, ikhtiar para nabi, kerja para nabi, dengan diam para nabi, sama-sama indahnya. Karena sama-sama dipandu, sama-sama diskenario oleh Allah Ta'ala. Sama-sama indah. Sama-sama indah. Fal qataratu, maka adapun tetes-tetes air hujan fil asdaf di dalam kulit kerang tatahawwalu berubah itu qatat ila dururin menjadi mutiara. Ya. Tetes-tetes hujan yang nyaris tidak ada maknanya itu tercurah ke laut. Tetes hujan itu. Ketika tercurah di laut, didekaplah kemudian oleh kerang dan tetes-tetes hujan itu, lalu di dalam kulit kerang berubah menjadi mutiara. Sama, kita semua sebenarnya adalah tetes-tetes hujan dari kehendak ilahi. Ketika diasuh oleh bimbingan para nabi yang merupakan kulit kerang rohani, jadilah kemudian kita itu mutiara-mutiara. Siapakah orang-orang pilihan Allah Ta'ala? Adalah mutiara-mutiara yang sebelumnya sudah diasuh oleh bimbingan para nabi. Kan salah, nggak ada maknanya. Apa maknanya tetes air hujan ini? Nggak ada maknanya. Tapi ketika sudah berhasil dirubah menjadi mutiara-mutiara, kemudian muncullah harga yang tinggi di situ. Kita sebagai jasad ini, apakah harganya? Tidak lebih dari jasad-jasad yang lain. Tapi ketika cemerlang roh kita mengikuti bimbingan para nabi, kita kemudian menjadi mutiara-mutiara kehidupan yang bahkan para malaikat sekalipun takjub kepada kita. Takjub. Hormat kepada kita. Sebagaimana dulu malaikat-malaikat bersembah sujud takzim kepada Nabi Adam,
sampai sekarang pun tetap bersembah sujud taklim kepada kita turunan Nabi Adam kalau kita mempertahankan rohani nenek moyang kita itu. Wa ya fi kharij sadaqi wa ya adapun itu durar. Wahya adapun itu durar fi kharij sadafi di luar kulit kerang mujarradu qataratin saghiratin au kabiratin ialah semata-mata tetes air hujan kecil atau besar. Di luar kulit kerang ya cuma tetes hujan sama di luar bimbingan para nabi, di luar petunjuk ilahi kita ya semata-mata makhluk yang nggak ada harganya, Karena itu harga ditentukan oleh petunjuk, harga ditentukan oleh keberhasilan bimbingan, itu harga. Lakinnaha akan tapi itu qatarat fi sadafi dalam kulkiran durarun saghiratun wa kabiratun ialah mutiara yang kecil dan besar. Nah, itu kita memastikan untuk mencari, untuk menemukan kulit kerang rohani, di mana di situ kita berproses menjadi makhluk-makhluk yang bernilai, yang bermartabat di hadapan Allah Taala. Wa haula'il qaum adapun mereka itu orang-orang yang sudah menjadi mutiara-mutiara itu yatasifuna ialah memiliki sifat mereka bitab'ina fi jatil ghazal dengan tabiat ujung tulang rusuk rusa. Zahirum adapun zahir mereka damun ialah darah wal misku adapun minyak misik fi bawatinihim ialah berada di batin-batin mereka. Jadi mereka yang sudah berproses, mereka yang sudah dikelola dari makhluk biasa menjadi makhluk yang bermartabat di hadapan Allah Ta'ala, mereka itu memiliki sifat ujung tulang rusuk rusa. Dari mana minyak misik itu dilahirkan? Dari mana minyak misik itu? Dari ujung tulang rusuk rusa. Di situ ada minyak misiknya. Zahir mereka darah. Artinya apa? Jasad mereka sama dengan diri kita. Kulit, tulang, daging, dan darah. Tapi sesungguhnya batin mereka adalah wewangian minyak misik. Jadi kalau kita memandang jasad saja, maka kita katakan Nabi sama dengan kita. Itu kalau kita memandang jasadnya. Sama dengan Abu Jahal memandang Rasulullah. Sama saja Muhammad itu seperti kita katanya. Sama saja. Itu karena Abu Jahal terhalang untuk mencium wewangian rohani Kanjeng Nabi. Bagi orang yang tak terhalang untuk mencium wewangian Kanjeng Nabi, Rasulullah itu adalah pangeran dunia dan akhirat, segala-galanya. Itu karena sudah mencium wewangian rohani Kanjeng Nabi. Di hadapan orang yang penciuman rohaninya itu kuat, pasti yang diidolakan dan paling tinggi di kalangan makhluk itu pasti Rasulullah pasti. Kalau ternyata dalam batin kita yang diidolakan di kalangan makhluk itu masih yang lain-lain, itu berarti penciuman rohaninya belum tajam. Sehingga tidak bisa untuk merekuk wanginya misik rohani tertinggi. Jadi karena itu ya, penglihatan itu untuk bisa memberikan penghargaan yang benar, penglihatan itu jangan kepada zahiriahnya. Nanti kemudian bilang, sebagaimana orang-orang yang ikat bilang, Nabi juga makan seperti kita juga makan, seperti siapapun makan. Nabi juga minum, apanya yang lebih?
sama saja kok tidak dengan kita. Mereka juga beranak, juga kita beranak. Jadi mereka itu melihat lahiriah para nabi. Karena itu tak menemukan apa yang berharga pada diri para nabi. Wala tatasa'al. Dan janganlah mempertanyakan kau. Innahu minal wadi. Innahu minal wadi. Anna hadhil maddatah. Dan innahu sya'an. Minal wadi dari kenyataan. Anna hadhil maddatah. Sesungguhnya materi ini. Damun ialah darah. Fakaifah. Maka bagaimana? Tasbahu. Jadi. Itu maddah. Miskan ialah misik. Indama tasiluh. Manakala telah sampai itu maddah ilan nafijah kepada ujung tulang rusak. Jadi nggak usah bertele-tele kita mengatakan itu darah. Bagaimana mungkin kemudian kok berubah? Nah, itu skenarionya Gusti Allah, gorong-gorong yang dipakai oleh Gusti Allah untuk memproses. Jadi Allah menggunakan jalan seperti apa saja untuk memproses orang-orangnya jadi di situ. Dan nanti kemudian perjalanan rohani masing-masing orang itu tidak ada yang persis sama. Tidak ada yang persis sama. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu maha kaya dengan berbagai macam skenario dan jalan. Maha kaya. Karena itu tidak sama. Ada orang yang senantiasa di mihrab kemudian sampai kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang senantiasa mengembara. Jadi pengembaraan itu juga sampai kepada Allah Ta'ala. Ada yang berbakti kepada orang tua. Dari berbakti orang tua menjadi kekasih Allah Ta'ala. Ada macam-macam jalan tak terhingga. Macam jalan tak terhingga. Wala takul. Dan jangan katakan kan engkau. Laqad kana nuhasan wa in ikhtafa zahiruhu. Wa illa kaifa yatahawwalu fi qalbil iksir ila jawharin. Laqad kana demi sungguh ada itu barang nuhasan ialah tembaga. Wa ini ikhtafa sekalipun samar zahiruhu apa zahirnya itu nuhas. Wila dan jika tidak kaifa bagaimana yatahawwalu berubah itu nuhas fi qalbil iksir di dalam eliksir. Eliksir itu adalah bahan untuk mengubah logam murah jadi emas. Jadi di zaman pertengahan dulu orang itu ada eliksir yang bisa merubah logam murah menjadi emas dan orang itu kemudian dicuri oleh orang. Nah, ini sesungguhnya merupakan simbol bahwa sesuatu yang murahan itu bisa diproses menjadi mahal harganya. Sama ketika kita berproses secara rohani, dari tak memiliki martabat di hadapan malaikat menjadi memiliki martabat. Dari tak memiliki martabat di hadapan Allah menjadi memiliki martabat. Nah, alat untuk mengelola itu disebut eliksir. Eliksir. Kalau di kalangan orang-orang yang memiliki kesanggupan untuk merubah, nah, itu disebut orangnya disebut sang alkemis ya. Itu kesanggupan untuk merubah tembaga, untuk merubah logam yang murah menjadi emas. Kalau Abdul Hasan Syadzili tidak saja merubah tembaga dan logam, merubah batu jadi emas. Abdul Hasan Syadzili itu lebih alkemis ketimbang alkemis yang ada di dalam kisah-kisah itu. Sumpah. Dari mana kekuatan itu? Dari perilaku keilahian dalam dirinya. Jadi ketika perilaku Allah Ta'ala masuk ke dalam diri, maka orang ini bisa melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Tindakan-tindakan sebagaimana yang dilakukan. Yang enggak mungkin dalam logika manapun manusia memiliki kesanggupan untuk melakukan hal seperti itu. Apa mungkin di pikiran kita Nabi itu bisa membelah bulan? Enggak mungkin. Bagaimana kesanggupannya seperti apa? Orang Nabi itu manusia sebagaimana juga kita. Bagaimana bisa membelah rembulan?
yang beribu-ribu kali lipat besarnya. Tapi ternyata bisa. Oh, itu berarti Allah Ta'ala yang berbuat lewat tangan Nabi. Allah Ta'ala yang berbuat lewat tangan Nabi. Ketika orang-orang Arab itu tidak percaya, jangan ini sihir. Orang Arab itu mengutus beberapa orang untuk datang ke kabilah-kabilah yang jauh, negeri-negeri yang jauh. Kalau di sana ternyata mereka juga menyaksikan bulan terbelah dua, berarti itu jelas mukjizat. Kalau cuma di Mekah Madinah yang menyaksikan bulan terbelah dua, berarti sihirnya Muhammad. Ternyata tanyakan kepada orang-orang yang baru datang, di mana-mana orang menyaksikan bulan terbelah dua di waktu itu. Oh, itu berarti bukan kerja manusia. Kerja Gusti Allah Ta'ala lewat perantara kekasih-kekasihnya. Itu yang disebut dengan mukjizat. Nah, kita juga sesungguhnya bisa menjadi eliksir loh ya. Eliksir. Bagaimana kita bisa menjadi eliksir? Ketika segala sesuatu kita konsumsi, kemudian menjadi kesadaran ilahi, sebagai tenaga kesadaran ilahi. Itu kita eliksir sesungguhnya. Dan segala sesuatu yang kita konsumsi itu berterima kasih ribuan kali kepada kita, biarpun kita tidak bisa mendengarkan ribuan terima kasih itu. Coba. Kalau makanan tidak kita makan, bagaimana dia akan menjadi kekuatan rohani? Ketika kita makan dengan kesadaran rohani, berubah kemudian makanan itu menjadi energi, menjadi tenaga rohani. Di situ kemudian martabatnya, kelasnya itu naik sangat jauh, sangat tinggi. Nah, ya. Jadi kalau begitu, kita pun juga sesungguhnya bisa menjadi eliksir, menjadi sebuah alat di mana hal-hal yang tak berharga menjadi bermartabat di hadapan kita. Dan dari situ kemudian senang kemudian benda-benda kita pakai, senang makan-makan, minum kita konsumsi. Kenapa? Sebentar lagi akan menjadi kesadaran tertinggi manusia. Senang. Di situ kemudian sebenarnya segala sesuatu itu minta kepada kita untuk dikonsumsi. Makan aku, minum aku, pakai aku. Menawarkan diri. Menawarkan diri. Cuman karena kita nggak pernah mendengarkan begitu-begitu, ya tidak ada respon apa-apa. Fal ikhtiar, maka adapun ikhtiar, wal jabaru dan sikap jabariyah, karena ialah ada keduanya ikhtiar jabariyah itu fi kepada dirimu mujarrad khiyalin, ialah semata-mata khayalan belaka. Jadi bagi orang yang tak sanggup untuk bisa merasakan logika seperti tadi, yang namanya ikhtiar itu, yang namanya jabariyah itu semata-mata khayal. Wa indama indaqala ilahim tahawwala illa nurin dzil jalal. Wa indama indaqala dan manakala berpindah keduanya ilaihim kepada mereka kaum orang-orang yang suci itu, para nabi, para wali, tahawwala maka berubah keduanya itu ila nurin kepada cahaya dzil jalal bagi Allah yang Maha Agung. Jadi ketika sudah ditangani oleh mereka, berada di tangan mereka antara ikhtiar dan jabariyah itu, kedua-duanya itu menjadi cahaya Allah kemudian. Jadi kerja di hadapan orang yang suci menjadi cahaya Allah. Jabariyah di hadapan orang yang suci menjadi cahaya Allah juga. Karena itu kerja maupun tidak kerja itu sama-sama menjadi cahaya Allah ketika ditangani oleh orang-orang yang dekat kepada Allah. Karena itu kemudian fal khubzu maka adapun roti yakunu ialah ada roti alal ma'idati di atas meja makan mujarrada jamadin ialah semata-mata benda padat. Wa yasbahu dan jadi itu roti fi ajsadin nas dalam jasad manusia ruhan haniatan ialah ruh haniatan yang menenteramkan. Ketika belum dimakan ya cuma roti. Ketika sudah dimakan menjadi kesadaran rohani tertinggi, berubah menjadi ruh yang menenteramkan. Dikelola. Bagaimana mungkin roti-roti tidak bersyukur kepada orang-orang ilahi itu? Bersyukur.
Ya, mudah-mudahan kita dimasukkan, dibimbing oleh Allah para nabi ke tingkatan yang seperti ini. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. مولاي صل وسلم